Pagi ini melaporkan saya tadi udah di SMS sama Oknum Habib minta uang juga. Cobalah tolong itu Robitoh Alawiyah itu, tolong mengingatkan saudara ini panjenengan, tolong itu Habib yang dawir itu tolong. Itu benar-benar meresahkan. Asli ini bukan fitnah ini. Ini ada wali-wali santri yang ngirimi putra. Ini ada wali santri pernah datang ke sini Pak nggih? Betul. Datang ke sini. Gimana Pak? Ceritanya gimana Pak? Ya saya di sini ditemui, katanya dia bilang sejak pagi itu mau nemoni. Berarti nggih panjenengan tadinya kan sowan ke saya, ya kan? Sowan ke saya. Kebetulan saya nggak ada. Betul. Terus ada? Malah ada itu ngaku Habib dari Semarang, katanya Habib Muhammad Metal gitu, panggilannya bilangnya gitu. Muhammad Metal. Alnya al apa? Alnya saya kurang paham ya. Nanya panjang lah. Nggih, panggilannya berarti Muhammad Metal kalau terkenalnya di Jakarta, dari Jakarta bilangnya gitu. Oh gitu ya. Ya, Nah, tadi ceritanya gimana ceritanya? Terus dia itu nemuin saya dan akhirnya merabak saya, nebak-nebak bilangnya saya itu banyak masalah gitu yang dengan karena ini gitu kan, dia menerangkan gitu ya. Terus itu Anda harus dibersihkan dari semua itu, soalnya istilahnya harta yang selama ini harta yang kotor dan segalanya gitu toh harus dibersihkan semua, dan nanti istilahnya harus dikuras dulu bersih biar nanti diisi lagi ya air yang bersih buat mandi biar segar kan gitu. Oh gitu. Terus gitu, setelah itu sampai uang receh pun itu diminta semua ya. Ngakunya dia Habib mau kasih ijazah ini, dan dia menjamin kalau nanti sore itu nanti akan datang rezeki banyak. Banyak, kalau enggak berani potong tangan saya, bilang gitu kok. Berarti uangnya panjenengan berikan semua ya? Saat itu ya, karena dia harus menjanjikan nanti sore itu ada uang, dan kemudian dia memang harus dibersihkan semua, istilah itu harus dikuras dulu, dibersihkan, biar nanti diganti dengan saya yakin kan, dia bilang kamu yakin dengan Allah kan, kalau yakin ya harus lepaskan semua kan gitu, harus lepaskan semua, dibersihkan semua biar nanti diganti oleh Allah. Ini Habib yang bicara kan gitu bilangnya. Ini Habib yang bicara, percayalah Habib yang bicara ini tidak sembarang orang, bisa ketemu Habib tidak sembarang orang, bilang gitu. Masya Allah. Di waktu itu panjenengan ngirimi putri panjenengan ngirimi putri ini. Betul. Ya di waktu itu panjenengan sudah memberi uang sama putri panjenengan apa belum? Bahkan uang itu sudah 300 itu saya berikan. Setelah sampai sana yang saya bawa diminta semua dibersihkan. Bahkan yang saya berikan anak saya ini disuruh ngambil sekalian, itu harus dibersihkan juga. Masya Allah, berarti uangnya panjenengan dikuras semua, terus uang yang panjenengan berikan ke anak panjenengan juga diminta juga. Masya Allah, harus dibersihkan juga. Masya Allah. Percaya nanti sore ada ganti dari Allah. Kalau ente itu benar-benar iman sama Allah, gitu bilang. Masya Allah. Terus saya dikasih tasbih, kasarnya di Jaya ini nanti bisa istilahnya narik rezeki dengan cepat dan lain sebagainya. Pokoknya bicaranya gitu. Masya Allah. Tapi hati nurani panjenengan kira-kira orang seperti itu duriahnya Rasulullah apa tidak? Saat itu saya belum berpikir sampai di situ, karena memang kok dia tahu saya baru banyak masalah. Memang saat itu saya baru di PHK dari perusahaan kan gitu ya. Perusahaan dan saya memang banyak masalah yang bilangnya dia orang-orang dan sekeliling Anda itu banyak memfitnah Anda. Memang saya rasakan ya di pekerjaan memang adanya seperti itu. Waktu di perusahaan kan gitu memang adanya. Iya, Masya Allah. Tak pikir ini benar-benar Habib yang jadi tahu, ada wali santri ngirimi putrinya di pondok pesantren Al Mubarak Al Arba'in. Kebetulan di waktu itu kan saya nggak ada. Ya kebetulan ada Habib yang datang ke sini. Memang biasanya ya banyak Habib ke sini minta uang itu. Kebetulan saya nggak ada. Biasanya sih tak beri raketang 500 atau 300, pasti itu tak beri. Kebetulan yang ada ini wali santri, beliau ini yang datang ke sini. Lalu beliau ini wali santri ini dibilangin yang enak-enak, diramal-ramal gitu Pak nggih. Ya, kemudian semua uang beliau dirampas semua, diminta semua, alasannya dibersihkan. Bahkan uang yang sudah diberikan sama putrinya
Ya Neng, juga. uangnya diminta juga ya? Ya, harus diminta. Masya Allah, uangnya juga diminta. Ini kejadian semacam ini toh, Masya Allah, sering terjadi. Tolonglah apa itu Robitoh Alawiyah untuk apa itu mengingatkan lah. Jadi jangan hanya sekedar Robitoh Alawiyah ini, jangan hanya sekedar organisasi yang menaungi silsilah saja, jangan. Tapi tolong, sebab kalau dari Robitoh sendiri berdiam diri dan tidak mengingatkan, pada akhirnya akan terulang kembali seperti itu. Dan ini masyhur, dan sering ada orang ngomong gini sama saya, ini fitnah. Padahal gimana Pak, itu fitnah apa memang benar terjadi? Benar terjadi. Benar terjadi saya ya? sendiri yang mengalami, benar terjadi. Maka nama Habib itu saya rasa hanya dimanfaatkan. Di waktu itu istri ikut Pak enggak? Istri ini ikut enggak? Kan ikut, menyaksikan juga? Menyaksikan. Masya Allah. Jadi uangnya gurunya Yai juga. ngaku kalau beliau guru saya. Masya Allah. Kita percaya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi Habibnya itu datang ke sini ngaku kalau beliau guru saya, lalu menguras uang wali santri habis. Dia berani mengatakan gitu kok. Muharrar nih kurang ajar, sudah janjian sama saya jam 8 ndak mau Ya, nemui ndak nemui. Padahal enggak janjian sama saya. Dia tuh santri saya dulu sama saya itu gitu bilang. Padahal saya nggak pernah belajar sama beliau. Dan ini apa itu putrinya ini uangnya dikuras semua juga, ya diambil semua ya. Masya Allah. Semoga saja ini untuk pembelajaran lah. Kita ini bukan menfitnah, bukan, tapi benar-benar realita yang terjadi. Dan ini tidak cuma 1 kali 2 kali. Saya sendiri pun seperti itu Pak. Sering apa itu diminta-minta paksa, bahkan apa itu disuruh hutang-hutang, bahkan santri-santri ini Masya Allah dimintain gitu. Semoga saja apa itu Allah Subhanahu Wa Taala apa itu memberikan hidayah untuk saya dan untuk semuanya, dan semoga uang yang telah diminta Pak, semoga Allah mengganti Pak nggih. Allah mengganti berlimpah-limpah, dijadikan putri panjenengan putri yang salehah, kaya raya, amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Beredar video dari Kiai Muharrar dari Demak, Jawa Tengah. Beliau menyampaikan permohonan kepada Robitoh Alawiyah untuk apa itu membersihkan oknum-oknum habaib yang meresahkan masyarakat. Bahwasanya beliau menceritakan ada seorang habib datang ke rumahnya, dan waktu itu beliau nggak ada di rumah. Kemudian ada salah seorang wali santri yang kebetulan ngirimi anaknya lah, ngirim anaknya yang mondok di situ. Kemudian bertemulah sama habib itu. Ketika bertemu dengan habib itu menjanjikan yang enak-enak, bisa meramal, artinya bisa apa ya, membaca situasi yang dialami oleh wali santri tersebut. Kemudian kan Habib itu menyuruh kalau kamu pengen apa itu enak nantinya, maka harta kamu harus dibersihkan dulu. Harta kamu harus dibersihkan dulu semuanya. Akhirnya uang yang dia bawa waktu itu dan uang yang sudah dikasihkan untuk anaknya mondok, untuk bekal anaknya mondok itu akhirnya juga dipinta juga oleh oknum Habib ini. Bahkan oknum Habib ini mengaku bahwasanya beliau itu adalah gurunya Pak Kiai Muharrar. Dan Pak Kiai Muharrar pun kaget ketika wali santrinya itu menceritakan semacam itu. Dan uniknya lagi si Habib ini ya mengatakan bahwasanya beliau datang ke situ sudah janjian kepada Pak Kiai Muharrar. Akan tapi Pak Kiai Muharrar itu ya nggak merasa janjian kepada oknum Habib itu yang disebutkan dari Semarang itu. Sebetulnya untuk Pak Kiai Muharrar ini, ya, Kiai Muharrar ini awal-awal itu jarang sekali ya mengupload tentang keresahan beliau yang dialami ketika ada Habib datang minta ini, minta itu dan sebagainya. Akan tapi akhir-akhir ini beliau berani untuk mengungkapkan itu.
Mungkin saking banyaknya ya oknum-oknum habaib yang datang ke situ yang hanya minta-minta dan sebagainya. Bahkan jual ini dengan harga yang tidak masuk akal, jual barang yang harganya tidak masuk akal. Bahkan Pak Kiai Muharrar sendiri sering didatangi oleh oknum-oknum habib hanya untuk meminta-minta. Sering ya. Artinya mungkin kalau kata sering-sering ya emang sering, artinya bukan semuanya minta, kan. Ada oknum-oknum habib yang datang ke situ untuk minta sesuatu. Ada yang tujuannya minta, ada yang tujuannya jualan. Cuman kadang itu pokoknya maksa sampai pas suatu ketika Pak Kiai Muharrar ini tak punya uang, beliau juga disuruh untuk hutang lah, disuruh untuk hutang demi untuk kepentingan si oknum habaib ini. Nah, dari kejadian-kejadian yang telah diutarakan oleh Pak Kiai Muharrar ini, Pak Kiai Muharrar ini meminta Rabithah Alawiyah untuk menasihatilah oknum-oknum habaib yang semacam ini. Dan mungkin ya ada kejadian semacam itu bisa bisa terekam guys ya, bisa terekam kamera, kira-kira nanti berani apa tidak. Jadi kalau ada oknum habaib datang ke rumah kalian misalkan, atau meminta sesuatu yang semacam itu misalkan, direkam aja, diviralkan aja, biar nanti ketahuan oknum habaibnya itu yang seperti apa. Biar tahu Rabithah Alawiyah itu kawan-kawannya yang semacam itulah, yang oknum-oknum yang mencoreng nama Rabithah Alawiyah, biar ditindak tegas. Soko-soko langsung aja yang meresahkan, yang meminta-minta itu bisa diamankan oleh aparat kepolisian. Itu guys sedikit video dari Pak Kiai Muharrar, semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan manusia, kejahatan-kejahatan oknum-oknum habaib yang meminta-minta dan sebagainya, yang pemaksaan. Dan tentunya kita semua meminta kepada Allah semoga diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang lancar. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.